Assalamualaikum. Admin bisa bantu share nih. Share apa? Biografi singkat untuk Kusa dan Malik ya, yang kayak waktu itu. Mungkin masih banyak yang belum ini. Kita bahas secara singkat. Apa? Arif. Nah, kirim ya. Iya sih. Lalu ke laptop deh kalau gitu. Atau mau admin yang itu? Ya udah, ini satunya aja ya, admin satunya aja ya. Tuh udah Najapti ini. Coba dibuka di Telegram. Dua-duanya udah Najapti. Bentar ya. Lewat laptop dulu. Udah, yang satunya aja udah dibuka yang satunya. Tunggu sebentar. Anda nggak bisa pakai laptop di sini soalnya sinyalnya lemah. Ya maksudnya Ana login laptop dulu. Ini Ana masuk Zoom tadi pakai HP soalnya. Oke. Ya, saya login. Ya, tafadhol dibuka, Ustaz. Itu udah. Tafadhol Ustaz, tadi dibuka dulu. Udah dibuka sama admin itu. Muqaddimah, tafadhol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahlan wa sahlan, selamat datang teman-teman semua. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas ya tentang Kusa dan juga Malik. Insya Allah akan dipimpin langsung acaranya oleh Ustadz Muhammad Tuki Mukhlisin. Ya, tentunya nanti akan ada sesi tanya jawab juga seputar pendaftaran, baik itu pendaftaran Kusa dan juga pendaftaran Malik, dan juga nanti mungkin juga akan dikabarkan tentang hal-hal yang harus dilakukan setelah melakukan pendaftaran di Kusa ya. Misal channel apa saja yang harus di-subscribe, kemudian grup apa saja yang harus bergabung begitu ya, dan yang lainnya. Nah, singkat waktu mungkin sudah mulai sekarang jam 9:03 ya. Ustaz Oki sudah siap? Ya, siap. Nah, suara antum kecil ya? Atau di Ana aja? Coba ngomong lagi. Sekarang kecil atau besar? Ya, jelas. Baik. Tafadhol Ustaz, dimulai langsung agar tidak terlalu malam. Mulai ya. Nah. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd.
Ya, syukron ini jazakumullah khairan kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita masih di bulan Ramadan ya. Ya, mungkin sebagian ada yang sudah sholat tarawih atau sebagiannya masih sholat tarawih. Kalaupun di sini, anak lagi posisinya di Mekah ya, baru jam 5 sore. Nah, sekalian ini ngabuburit, kita membahas sedikit tentang Jami'ah Safwah. Sebenarnya di awal dulu, sebelum pemilihan, sebelum pembukaan pendaftaran, Anda sudah membahas ya, sehingga teman-teman bisa memilih mau fakultas apa yang mau dipilih. Karena Jami'ah Safwah itu memiliki beberapa jurusan ya, S1 dan S2 ya. Di antara S1-nya ada jurusan syariah ya, dan S1 jurusan dakwah atau fakultas dakwah. Kemudian S2-nya juga ada Fakultas Ulumul Quran dan juga nanti akan dibuka juga Fakultas Syariah ya, Ulumus Syariah S2-nya ya. Yang insya Allah nanti kita sama-sama menunggu info untuk pembukaan S2 dan S3-nya. Ya, adapun pembahasan hari ini kita fokus dulu di pembahasan S1 yaitu di Fakultas Bahasa Arab dan Ilmu Syariah dan juga Fakultas Ilmu Dakwah atau yang sering kita sebut KUSA dan Malik. Kalau KUSA berarti Fakultas Ulumu Syariah dan Bahasa Arab, sedangkan Malik adalah apa namanya Fakultas Dakwah. Ya. KUSA itu kepanjangannya dari Kuliatul Ulum Syar'iyyati wal Arabiyah. Jadi KUSA itu kepanjangannya Kuliah Ulum Syariah wal Arabiyah. Ya, jadi yang kita kenal sekarang di Indonesia adalah KUSA. Jadi teman-teman kalau ditanya, Ana ulang sekali lagi ya, untuk mungkin ada yang belum tersampaikan. Ya, kalau ditanya kuliahnya di mana? Di Jami'ah Safwah. Nah, fakultasnya apa? Nah, tinggal dilihat antum mau antum itu sudah mendaftar di Fakultas Syariah atau Fakultas Dakwah. Jadi kalau antum ditanya, saya mengambil Fakultas Syariah, berarti KUSA gitu. Kalau Fakultas Dakwah berarti Malik. Seperti itu ya, harus tahu. Ya, jangan sampai tidak tahu. Adapun ini visi misi dari ini sudah Nabi baca semua ya, ihtimam ya, dan cuma ru'yah dan lain-lain ini sudah Nabi baca semua ya pada pertemuan selanjutnya ya, pada pertemuan yang lalu ya. Di antaranya intinya poinnya dari visi misinya tidak ada hubungan dengan mazhab apapun, dengan jamaah apapun ya, dengan golongan apapun gitu kan. Di antara misinya juga untuk intinya meluaskan pemahaman dari mahasiswa dan mahasiswi tentang ilmu syariah dan bahasa Arab. Ya, langsung aja. Langsung bawah lagi langsung ke Mawa'idud Dirasah. Ya. Mawa'id Dirasah. Jadi di sini di buku panduan ini ya Anda baca ulang ya, agak di zoom dikit dong. Ini enggak kelihatan ininya, ujungnya. Ya. Ya, taqabbala kulliyatul ulumi syar'iyyati wal arabiyyati duf'atu kulli 'amin fi awwal syahrillahil muharram. Jadi mulai pembelajarannya itu apa namanya kelasnya ya. Jadi kita ini mulai belajar nanti di pada bulan Muharram. Nah, jadi teman-teman harus tahu, Ustadz, berarti kita ini mulai belajar pada bulan Muharram seperti itu ya. Wa may yurid tasjil bimal istimarati 'inda fathil bab tasjil min fatrati baina syahri Ramadan ila akhir Syawal. Nah, adapun penerimaannya dari bulan Ramadan sampai Syawal. Nah, di sini kita tahu ya teman-teman bahwasanya sekarang kita sudah masuk di awal-awal Ramadan ya, sekarang masuk pertengahan. Kemarin kan Kusa buka di pertengahan awal Ramadan, berarti sekarang ini masih dalam apa namanya masa tasjil, yaitu masa pengisian pendaftaran sampai nanti akhir Syawal. Ya, jadi masih lama nih. Jadi teman-teman bagi yang sudah daftar ya atau bagi yang belum daftar, cepat kasih tahu temannya ya, kasih tahu keluarganya yang ingin ikut di Jami'ah Safwah Fakultas Syariah ini. Ya, suruh mereka daftar, suruh mereka apa namanya? eh kasih tahu isi linknya ya. Kalau bagi teman-teman yang belum daftar ulang lagi yang sudah isi link bahasa Indonesia, segera isi link yang bahasa Arabnya ya, sampai nanti pendaftaran dibuka sampai akhir Syawal. Nah, bagi yang sudah mendaftar menunggu sampai ya apa namanya pendaftaran ditutup
baru nanti akan ada info nama-nama yang diterima. Berserta dapat juga nanti NIM ya, nomor induk mahasiswanya dari Jamiah Sofa. Jadi teman-teman yang sudah ini, apa yang harus saya lakukan adalah menunggu ya. Yang harus saya lakukan adalah menunggu. Kemudian di sini dikatakan muddatu dirasa tastariqu dirasatu fi kulliyatil ulumi syar'iyyati wal arabiyyati wa arba'ata a'wam, yakni wa yaqidu ikhtibaru ba'da nihayati kulli faslin dirasi. Ya, jadi lama pembelajaran di Jamiah Sofa ini selama 4 tahun ya. Membutuhkan selama 4 tahun arba'ata a'wam. Ya, kemudian setiap kali semester itu ada ujiannya. Jadi 4 tahun itu dibagi 8 semester. Sama seperti di Indonesia ya. Jadi 4 tahun 8 semester. Nizam dirasah Kulliyatul Ulumi Syar'iyyati wal Arabiyyati ibaratu an arba'ati a'wam kullu 'amin yashtamilu ala faslaini dirasatain. Jadi setiap tahunnya itu ada 2 semester. Jadi intinya 4 tahun 8 semester. 1 tahun ada 2 semester. Setiap kali akhir semester ujian. Semester 1 ujian, semester 2 ujian. Nah, jadi intinya setiap sama seperti di Indonesia ya. Nah, di sini ada istilah namanya firqah 1, firqah 2, firqah 3, firqah 4. Nah, jadi firqah 1 berarti tahun pertama, nanti ada namanya faslu dirasil ula dan faslu dirasil sani. Jadi firqah 1 faslu dirasil ula berarti firqah 1 semester 1, firqah 1 faslu dirasil sani semester 2. Nanti ada lagi namanya al-firqatu tsaniyah, yaitu firqah yang kedua, al-fasl dirasil ula, al-fasl tsaniyah, firqatu tsaniyah, fasl dirasil tsani. Yaitu firqah 2 semester 1 dan semester 2. Jadi intinya itu sama seperti Indonesia. Firqah 2 dianggapnya maksudnya adalah tahun kedua. Al-firqatu tsalitsah tahun ketiga, al-firqatu rabi'ah tahun keempat. Kalau kata bahasa kita, tahun pertama semester 1 2, tahun kedua semester 3 4, tahun ketiga semester 5 6, tahun keempat semester 7 dan 8. Nah, itu namanya adalah firqah. Nah, antum-antum ini yang baru camaba, yang baru masuk, nanti itu disebutnya al-firqatul ula. Jadi harus tahu ya istilahnya ya. Jadi antum teman-teman harus tahu namanya al-firqatul ula, apa itu. Nanti ada info al-firqatul tsaniyah. Infonya untuk khusus mahasiswa firqatul tsaniyah, seperti itu. Jadi teman-teman harus paham ya istilah seperti ini. Apa itu al-firqatul ula dan apa itu firqatul tsaniyah. Kemudian al-faslu dirasil ula, al-faslu dirasil tsani, seperti itu. Bagi teman-teman yang kurang paham dengan istilah-istilah seperti ini, saya sarankan ikut Tamhidi atau nanti ikut Iqdad yang sudah buka. Tamhidi belum buka. Karena nanti semakin ke sini semakin susah ya kalau antum pembelajaran bahasa Arabnya kurang ya. Nah, minimal antum bisa pasif lah. Kalau masih di bawah pasif, saran ana sambil belajar juga bahasa Arab. Karena istilah-istilah saja itu sudah membuat kita pusing, apalagi nanti pembelajarannya ya. Kemudian bawa lagi. Coba. Tansyur محاضرة كلية صوتية في قناة خاصة بكلية في التليجرام كل ذلك حسب جدول معلن عنه مسبقا أو مسبقا. Jadi di sini metode pembelajarannya di kursus ini adalah muhadarahnya atau pembelajarannya, materinya itu akan dikirim atau di-share di channel khusus tentang kuliah atau biasa kita sebut itu grup kelas. Nah, grup kelas nanti ada al-firqatul ula grup kelas. Nah, jadi firqatul ula ada grup kelasnya. Nah, nanti di situ tempat di-share-nya link-link. Nah, nanti ana minta admin untuk dikumpulin linknya ya, yang wajib diikutin oleh mahasiswa tuh linknya mana aja. Nanti di-share ya. Nanti kita akan share di obrolan ini. Nanti nanti mahasiswa bisa masuk atau nanti akan kita share ulang. Nah, admin barusan ana share ke antum itu link-linknya. Nah, link yang tahun ajaran ini belum ana share untuk camabah. Tolong antum masukin ya untuk camabah ya, link-link yang akhwan dan akhwatnya. Sama link ini juga materi untuk ikhwan dan akhwat. Kemudian wa yaqumu bi tadrisi nukhbatun minal masyayikh ala ra'sihim fadilatul syekh Dr. Wahid bin Abdul Salam Bali hafizallahu taala. Adapun dosennya yaitu dari para ulama yang diketuai langsung oleh Syekh
Dr. Wahid Ibnu Abdussalam Bali hafizahullahu taala. Nah, jadi ini biografi singkat tentang Kusa ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin apa namanya mengisi atau ikut di fakultas ini, mendaftar di fakultas ini, silakan segera daftar karena linknya sudah dibuka. Adapun nanti cara metode pengisiannya nanti Ana akan ajarkan ya insya Allah. Ya, admin bawa dikit dong. Itu manhaj kuliahnya. Itu miring tuh. Kalau di sini kelihatan miring. Ada. Dari atas. Dari Al-Firqatul Ula. Ya, di sini adapun kurikulumnya yang dipakai di kursus ini ya ada akidah, ada hadis, ada fikih, mustalah hadis, ya tajwid, usul fikih dan adab. Nah, insya Allah ini seperti akidah itu menggunakan kitab Al-Ittihaf ya, atau syarah dari Bidayah fil Aqidah, kemudian hadis menggunakan Taisir Alam ya. Kemudian fikihnya menggunakan Bidayatul Mutafaqih, syarah Bidayatul Mutafaqih, kemudian mustalah hadis menggunakan syarhun nafis, syarh Bidayatul Mutafaqih, mustalah hadis. Kemudian nahwu menggunakan al-mukhtasar fi ilmi nahwi, syarahnya tajwid menggunakan syarah bidayah fi tajwid, usul fikih menggunakan syarah bidayah fi usul fikih atau biasa kita pakai al-kifayah. Adab juga menggunakan syarah sahih adab islamiyah. Kemudian ini nanti camaba ya atau antum yang sekarang akan daftar di sini, antum akan mempelajari ini. Jadi ini akan dipelajari selama 2 semester atau 1 tahun. Budaya akidah, hadis ya, kemudian hadis ini menggunakan Umdatul Ahkam ya, tapi syarahnya menggunakan Taisir Alam. Kemudian menggunakan Bidayatul Mutafaqih, fikihnya, mustalah hadis, syarah mustalah hadis, nahwu, tajwid, usul fikih dan adab, semuanya ini akan menggunakan kitab karangan dari Syekh Wahid Bali atau para muridnya seperti Syekh Dr. Khalid Al-Juhani dan lain-lain. Ya. Kemudian pada tahun yang kedua nanti teman-teman akan mempelajari tarbiyah wassuluk ya, kemudian akidah. Nah, tarbiyah wassuluk ini seperti menggunakan kitab apa namanya Al-Bidayah fi Ilmi Raqaiq gitu kan. Akidahnya itu akan menggunakan 5 kitab akidah, di antaranya Usul Sunnah Imam Ahmad, Usul Sunnah Imam Humaidi, Syarh Sunnah Imam Muzani, kemudian di antaranya Muqaddimah Ibnu Zaidin Al-Qayrawani, Al-Maliki, kemudian di antaranya lagi kitab akidah yang akan dipelajari di tahun kedua itu Lum'atul I'tiqad ya, punyanya Ibnu Qudamah. Jadi tahun kedua itu akan ada 5 kitab yang akan dipelajari dalam 1 tahun. Nah, itu akan diselesaikan dalam 1 tahun. Kemudian ada tarikh tasyri' ya, kemudian ada fikih, ada madhabil arba'. Di sini setiap mazhab dipelajarin fikihnya seperti fikih Hambali menggunakan dalil talib, kemudian fikih Syafi'i menggunakan apa namanya? Fikih Syafi'i menggunakan syarah, aduh ana lupa nama syarahnya. Astagfirullahaladzim. Ya, apa ya? Kalau Syafi'i itu ana lupa nama syarahnya. Kemudian kalau Maliki menggunakan fiqh al-Madinah dan Hambali Hanafi menggunakan fikih al-Mukhtasar al-Qaduri ya, Mukhtasar al-Qaduri untuk fikih Hambali. Abi Syuja untuk Syafi'i menggunakan Abi Syuja. Nah, untuk yang tahun kedua ini nanti antum akan dipilih. Jadi enggak empat fikih itu dipelajari secara langsung enggak, tapi antum akan mempelajari kalau fikih antum mempelajari salah satunya saja. Antum misal di tahun kedua antum disuruh milih mau pilih mazhab apa. Nah, ana sendiri mengambil mazhab Syafi'i ya menggunakan Abi Syuja ya. Itu nanti seperti fikih Hambali, fikih Maliki dan fikih Hanafi Anda nggak ambil. Jadi nggak usah dipelajari. Anda fokus di fikih Syafi'inya saja. Karena di situ dipelajarin sampai selesai ya syarah Abi Sujanya. Kemudian ada tafsir ya. Ada tafsir, ada balaghah, ada sharaf itu menggunakan kitab Al-Bidayah semua, kemudian ulumul Quran ya menggunakan Al-Bidayah fi ulumul Quran dan sirah juga menggunakan kitab Syarhul Bahiyah fi Tartib Ahdatsil Islam Nabawiyah kalau nggak salah ya. Jadi itu nanti antum akan belajar di tahun kedua. Kemudian tahun ketiga anak cepetin ya, tarbiyah wasuluk, akidah, fikih am,
Ya, kemudian ada fikih alal madzhab arba, sambungan dari yang semester 2. Jadi ini fikihnya dipelajari 2 tahun. Abi Syuja dipelajari 2 tahun selama 4 semester. Kemudian mustalah hadis, ya. Kemudian ada qawaidul fiqhiyah, ada tafsir, ada tajwid, ada usul fikih, ada firqah wal madzahib, wa tarikh khilafah ar-rasyidah, wa tarikh Bani Umayyah, dan nahwu tatbiki dan imla. Jadi ada sekitar 12 mata pelajaran kalau tahun ketiga itu. Ya. Kemudian di tahun keempatnya ya ada tarbiyah wasuluk lanjutan. Jadi tarbiyah wasuluk ini selama 3 tahun. Jadi syarah bidaya fi ilmi raqaiq itu 3 tahun. Padahal kitabnya tipis sekali. Tapi syarahnya lumayan ya, sampai 3 tahun itu Syekh Wahid. Ini tarbiyah ini wasuluk ini diampu langsung oleh Syekh Wahid Ibnu Abdul Salam Bali. Kemudian ada akidah menggunakan kitab syubhat, kasyfus syubhat ya. Ada fikih muasirah, ada adab Arabi, ada fikr muasirah, ada ma'ajim Arabiyah, ada maharatul bahthil ilmi, ada tarikh daulah al-Abbasiyah wal Andalusiyah wal Hamalatul Sulaibiyah. Ya. Ini semuanya akan dipelajari pada tahun yang keempat. Nah, ini insyaallah Ana sendiri udah di semester 8 sekarang. Udah di akhir dari di KUSA ini ya, semoga tahun ini lulus. Kalau tidak ada remedial, semoga Ana bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu di Jamiah Sofa ini, karena Ana merasakan sendiri ya lumayan beratnya dari materi-materi yang dipelajarin juga ya lumayan berat ya kitab-kitabnya. Jadi bagi teman-teman yang bahasa Arabnya masih lemah, bisa sambil belajar juga bahasa Arabnya, atau bisa ikut tamhidi, sambil ikut kusa, ikut tamhidi itu boleh. Jadi nanti ada asatiza Indonesia yang mengampuh berbahasa Indonesia untuk tahun pertama. Jadi antum akan dibimbing nih materinya ya oleh asatiza Indonesia, di antara pengajarnya juga Ana seperti itu kan. Nanti kita akan bimbing antum di tahun pertama. Nanti ya tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat antum bisa belajar sendiri ya, sehingga antum bisa belajar bahasanya, bisa belajar metode belajarnya, bisa belajar dan lain-lainnya. Ya, nah untuk di bawah lagi coba admin. Bawa lagi admin. Nah, ya kaifiyatu tasjili fi kulliyatul ulumi syar'iyyati wal arabiyyah li tasjili imla ismara al-iltihaq inda fatiba bi tasjili fi syahr Ramadan. Nah, ini kita akan coba ya. Bagi teman-teman yang belum daftar, kita akan coba. Yuk, coba admin buka link pendaftarannya. Coba kita isi bareng-bareng ya. Bagi teman-teman yang salah nanti atau yang ini bisa ditanyakan. Kemudian setelah ini kita akan bahas soal Malik dan kisi-kisi pendaftaran di Malik. Ya, coba admin buka. Mana link pendaftarannya? Ana nggak bisa open cam ini ya. Ana nggak bisa open cam ya, karena kecapean qadarullah tadi Ana keliling-keliling, jadi agak pusing ini sebenarnya kepalanya. Qadarullah ya. Ya nanti ya untuk ini pengisiannya ya. Coba agak mundurin dikit, ini layar Diana kok besar kali ya. Di sini ya. Di sini adalah Sukjil Takbin li Kulliyatul Ulumi Syariah wal Arabiyah Dufata 1445 Hijriah. Jadi ini untuk mendaftar mahasiswa baru ya, angkatan 1445. Sekarang masih Ramadan 1444. Jadi antum belum belajar. Kapan mulai belajarnya? Muharram nanti. Ya, jadi teman-teman yang sudah daftar ditunggu sampai nama antum keluar. Semoga yang sudah daftar diterima semua ya. Ya, di sini ada mana nih, enggak kelihatan ya. Kuliah tamnahu darajat lisensi fil ulumi syariah wal arabiyah. Nah, untuk ijazahnya di sini nanti ada lisensi ya, LC. Kemudian adkhil di bayanatik huna. Jadi isi ya apa namanya biografimu di sini. Kemudian sati mulghal quba bitasjil wal qabuli inda iktimalil adad. Nah, di sini akan ditutup kalau sudah kuotanya terpenuhi. Jadi di sini ada kuota.
ya teman-teman. Jadi pendaftaran di kursus ini ada kuotanya. Jadi buat teman-teman yang belum daftar atau sanak keluarganya belum daftar, segera dikasih tahu. Atau pada tanggal 29 Zulqa'dah bertepatan 18 Juni 2023. Jadi masih lama ya. Ya 29 Juni atau pada 29 Zulqa'dah atau 18 Juni. Ya, lanjut admin. Ya, di sini ada narjul indimam fi qanati dufqatil ula fi Telegram min rabit tali. Jadi di sini, nah ini yang wajib yang harus kalian ikuti. Di antaranya yang wajib ya. Ada Fosas 8, kemudian ada Telegramnya Fosas 2 ini sebagai madingnya, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada apa ini? Enggak kelihatan. Instagram dan ada Twitter juga. Ya, boleh diikutin ya. Terus admin. Nah, di sini yang pertama al-ismu rubai, isi nama, nama, kemudian nama bapak, nama kakek dan nama buyut ya. Nama kakek dan nama buyut. Tapi bagi teman-teman yang namanya sudah 4 kosakata cukup ya, atau namanya 3 kosakata cukup nama ayah. Kalau namanya 2 kosakata cukup nama sampai kakek. Kalau namanya 1 kosakata bisa ditambah sampai kakek buyut. Kalaupun nggak sampai nggak apa-apa ya. Boleh diisi berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab, tapi lebih afdolnya berbahasa Arab karena nanti ini akan dipakai nanti untuk juga nama antum di ijazah. Jadi kalau nanti Ustadz, saya sudah pakai bahasa Indonesia, Ustadz, bisa nggak diganti? Bisa digantinya. Kapan nanti gantinya? Ketika ujian. Ya, nanti bisa diganti ketika ujian. Jadi teman-teman kalau udah isi ini berbahasa Indonesia juga nggak masalah. Tapi di asalnya pakai bahasa Arab dan jangan salah ya. Kemudian di sini dia jenis kelaminnya, adzakar itu laki-laki, unsa itu perempuan. Ya, dikasih contoh coba al-ismu rubai. Coba dikasih contoh. Seperti nama anak Muhammad, coba. Muhammad bisa nggak? Mim, ha, mim, dal. Ya. Uki, hamzah, waw, kaf, ya, ya. Mukhlisin, mim, kha, lam, sod, ya, nun. Ibn, ba dan nun. Enggak ada. Ba dan nun aja. Ba, nun, ya. Ya nih, misal. Ya nih. Ya, alif, nun, ya. Mumtaz. Kayak gitu. Nah ini contohnya, karena nama anak 3 kosakata, anak cukup sampai sini aja. Ya. Kemudian zakarnya isi coba zakar. Ya, kemudian al-jinsiyah Indonesia. Indonesia. Oleh. Kemudian tarikhnya, tarikh milad. Ya bebas, nggak usah harus tanggal lahirannya juga, bebas mah. Udah 2000 gitu. Nah, dah. Kemudian mahalul iqamah, tempat tinggal Indonesia. Pakai tak marbuto ya. Indonesia, tak marbuto aja. Jangan alif, tak marbuto. Alifnya dihapus terus ganti tak marbuto. Udah. Al-lughatul sama Indonesia itu dikopas aja. Iya. Kemudian Rokmul Hatif 0831. Enggak apa-apa, nomor an aja 0831 831 77 82 81 39. Kemudian di situ ada al-mustawa tahaddusi bil lughatil arabiyyah, kemampuan berbahasa Arab jayyid jiddan.
Terus al-mu'ahilul ilmi wal ijazat allati hasalta 'alaiha ini aja ats-tsanawiyah. 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 Iya. Kemudian miqdaru hifdzika minal Qur'an ya 1 juz misal. 1 juz. Hamzah. Hamzah dong. Itu alif. 1 aja nggak apa-apa insyaallah. 1 aja nggak apa-apa. Ya dah. Kemudian ad-diyanah muslim. Ad-diyanah itu jamak dari din ya. Kemudian hal sabqa laka tasjilu fi kulliyatil ulumi syar'iyyati wal arabiyyah qabla dzalika. Kalau antum dulu Ustaz, saya pernah daftar tahun 2022 Ustaz. Sekarang saya mau daftar ulang aja Ustaz. Saya banyak ketinggalan. Nah, berarti na'am. Tapi kalau misal antum mendaftar baru jawabnya la. Ya, jadi jawab na'am coba. Iya, kirim. Tapi jangan dikirim ya. Elah dikirim. Ya, ini jangan lupa nah kalau sudah dikirim, klik yang paling atas ini yang silakan bergabung dengan yang Fosas 8. Fosas 8 coba. Nah, kalau sudah berada di sini ya, masuk via Telegram. Nah, ini nanti itu tulisannya Al-Firqatul Ula ya. Jadi tahun pertama. Tapi antum masih calonnya ya. Belum pasti diterima. Nah, jadi kalau antum nanti informasi tentang antum dan semua camaba nanti akan ada di sini. Jadi masuk di sini wajib. Dan ini juga dinamakan nanti grup kelas. Jadi nama antum, pembelajaran antum akan di-share di sini. Jadi bagi yang belum masuk di sini silakan masuk. Terus juga jangan lupa ikutin grup-grup Indonesia karena Ana selalu ada bimbingan semuanya tentang ujian dan lain-lain. Ya, dari mahasiswa 2019 sampai 2022 itu semuanya kita ada bimbingan ujiannya ya sehingga nanti antum tidak ketinggalan informasi dan terus update seputar kuliah. Ya kalau antum susah ikutin informasi dalam bahasa Arab bisa ikutin dalam bahasa Indonesia. Nah untuk kitabnya tadi insya Allah nanti malam ini Ana mulai buka pemesanan ya untuk kitabnya ya. Karena ini kan kita akan dikirim dari Mesir dan itu menggunakan kargo kapal. Kita biasanya kirim kalau tahun 2021 itu Ana ngirimnya sekitar 400 kali 8, 4 kali 8 sekitar 3.600 kitab ya, untuk mahasiswa Indonesia ya. Kemudian tahun kemarin anak ngirimnya sekitar 120 kali 8. 120 kali 8 berapa? Sekitar 1.000 kitab ya untuk mahasiswa Indonesia. Dan itu diketahui oleh mudir kita semua, ya Syekh Khalid gitu. Beliau ACC. Jadi anak izin kasih tahu kan, Syekh anak mau kirim ini. Kata beliau, oke, tafadhal anak kirim itu 400 set waktu itu di 2021. 2022 anak kirim lagi karena kitab asli itu bisa salah satu saudara kita kepada Mas Syekh karena Mas Syekh kita kan mereka nggak ada gaji sebenarnya, nggak dapat nggak ada intinya ini amal mereka. Nah, salah satu support kita sebagai mahasiswa kita membeli kitab asli ya cetakan Darul Taqwa ya Dar Taqwa di Mesir ya kita kirim dalam jumlah besar dan insya Allah itu untuk masyayikh kita kembali ya. Dan masya Allah antusias dari mahasiswa ketika tahun lalu itu sangat luar biasa sekali. Nah insya Allah tahun ini anak akan adakan lagi pengiriman Firqah 1, Firqah 2 dan Firqah 3. Ya Firqah 4 nggak ada karena anak kesulitan cari kitab-kitab Firqah 4 itu. Kayak kitab-kitab kontemporer kayak Fikih Mu'asir itu nggak ada. Jadi Firqah 4 anak nggak ini nggak kirim ya. Tapi anak kirim cuma Firqah 1, 2 dan 3 aja. Nanti insya Allah anak akan infokan untuk teman-teman baik yang Firqah 1, 2 dan 3 atau calon sama Aba juga yang akan nanti jadi Firqah 1. Nanti kalau mau pesan kitab tafadhol ya. Kemudian kalau sudah masuk di sini selesai pembahasannya ya. Selesai
pembahasannya. Kemudian kita tanya jawab, kemudian kita masuk ke penjelasan atau persiapan di Malik. Ya, ada yang mau bertanya tuh tentang tahun kemarin ada suruh upload ijazah kayaknya. Nah, nanti upload ijazahnya itu nanti untuk kebutuhan kelulusan. Di antara juga itu diatur apa namanya oleh kita juga ya untuk upload berkas dan lain-lain itu nanti ada uploadnya. Tapi nanti ya, bukan sekarang. Harga kitab berapa? Itu belinya setiap awal semester kah? Setiap awal tahun bukan awal semester. Jadi kitabnya itu setahun dipakai. Jadi kitabnya kayak Ana di rumah alhamdulillah lengkap. Ada beberapa yang enggak ada. Firqah 1 alhamdulillah ada, Firqah 2 ada, Firqah 3 kurang lengkap. Firqah 4 anak kosong sama sekali enggak ada. Di rumah alhamdulillah lengkapnya. Afwan Ustadz, saya sudah daftar tapi tidak ada link Telegram seperti itu. Kalau enggak ada nanti antum bisa minta di grup Indonesia, nanti kita akan kirim ya. Ya, apakah kita dapat kartu NIM-nya Ustadz? Nah, nanti dapat, coba admin tunjukin KTM-nya admin. Tunjukin KTM mahasiswa yang sudah ini. Ya, dan juga surat aktif dari Syekh yang kita ini coba ditunjukin. Nanti kalau antum sudah terdaftar ada NIM-nya, antum akan dapat NIM dapat apa namanya kayak KTM sama surat keterangan aktif. Tolong admin coba di-share. Kalau nggak ada ijazah SMA bisa pakai ijazah S1 nggak? Bisa, insya Allah bisa. Di mana dapat link grup Indonesia Ustaz? Dan admin tolong di-share ya. Kalau nggak dapat juga di Japrian aja, nanti anak akan kirim linknya 083177828139. Ya, nanti anak akan kirim. Kira-kira harga kitabnya berapa Ustaz? Total semua kitab Firqah 1 dan 2. Saran Ana antum satu aja, Firqah 1 cukup beli Firqah 1. Total harganya kalau nggak salah kemarin tahun 2021 itu masih di harga 800 ya, 850. Tahun 2002 naik jadi 1 juta sih kalau nggak salah. Itu kitab asli bukan cetakannya. Bentuk soal ujiannya gimana Ustaz? Ya untuk ujian nanti pilihan ganda insya Allah di Google Form. Ya, kalau tahun pertama itu kita pakai web, tapi sekarang webnya masih perbaikan jadi pakai Google Form. Nanti kalau pakai web lagi anak akan ajarin cara masuk webnya dan lain-lain. Karena anak sendiri ada web dan lain-lainnya. Ya, kalau antum sekarang nggak ada webnya ya, tapi masih proses perbaikan. Anak tahun lalu sudah pernah daftar tapi tidak aktif, apakah sekarang harus daftar baru lagi? Iya, daftar baru lagi ya, antum ya. Afwan Ustadz, apakah masih bisa diperbaiki data yang salah jika terkirim terupload? Ya, saran Anda cukup sekali isi aja. Perbaikan data nanti akan Anda bimbing di ujian semester 1. Jadi bagi teman-teman yang ingin perbaikan data nanti akan bimbing. Insya Allah cukup 1 kali daftar. Ya, 083177828139. Boleh pakai kitab berbentuk? Boleh. Kita nggak ada kewajiban kok beli kitab, itu bagi yang mau aja. Ya, pakai PDF lebih asan kalau antum bisa. Karena kitab itu bagi teman-teman ya yang suka belajar pakai kitab aja. Seperti anak kan kalau harus nyoret-nyoret, kalau nggak nyoret itu nggak enak belajar. Nah, itu anak harus pakai kitab seperti itu. Apalagi sambil ngajar tuh, anak harus coret-coret dulu di buku ini apa seperti itu. Kalau antum bisa pakai PDF maka ini ahsan insyaallah ya. Ahsan insyaallah, tidak ada paksaan. Untuk pendaftarannya apakah nanti ada tesnya juga? Untuk usaha tidak ada insyaallah. Afwan Ustaz, ana waktu daftar pakai Ibnu enggak masalah. Enggak masalah insyaallah, enggak masalah. Nah, ini salah satu contoh KTM-nya ya. Dan ini sudah mendapatkan izin dari Syekh Khalidnya selaku mudir. Ya, itu semuanya udah diinikan oleh ini, dan juga Syekh Wahid juga udah tahu. Ada surat aktifnya juga. Iya, nanti Ana jelasin untuk Malik setelah ini. Jadi Ustaz tadi intinya paham ya, rekaman akan dikirim di grup Telegram tadi. Waktunya bebas fleksibel, yang penting nanti ujian. Kalau antum tahu Azhar, nah itu kuliahnya sama seperti Azhar. Ya, seperti Azhar. Ya, bebas. Yang penting ada rekaman, yang penting nanti antum bisa ujian. Sistem kuliah terbuka ya, kalau Indonesia itu sistem kuliah terbuka. Kalau di Mesir itu seperti Azhar, itu sama persis sekali ya. Kalau antum tahu perkuliahan di Azhar. Karena metodenya atau ininya menggunakan metode Azhar itu sendiri. Ustaz jika sudah pernah daftar sebelumnya terus mau ngulang semester awal lagi, kira-kira bisa pakai akun lama Ustaz atau asalnya gimana? Kalau antum ada akun lama di ini aja daftar ulang aja.
Nanti antum dapat NIM baru. Ya, apalagi antum banyak remedial, saran anak daftar dari awal aja. Akun lamanya ditinggal aja nggak apa-apa. Kapan pengumuman kelulusan Ustaz? Nanti setelah tertutup. Jadi kan tutupnya akhir Syawal. Nah, biasanya seminggu atau 2 minggu setelah penutupan. Itu kita dikirim bentuk ATM gitu. Oh, enggak, bentuk kartu. Al-muahilul ilmi wal ijazatu allati hasalta 'alaiha, yani maksud dari ini sekolah terakhir apa transkrip nilai sekolah terakhir. Jadi anak kan sanawiyah misal, sanawiyah dia SMA misal, atau bakalorius misal dia sudah S1 gitu kan. Atau dia ibtidaiyah misal dia SD, atau apa namanya al-wusta misal dia SMP. Seperti itu ya. Ya, ada lagi pertanyaan seputar kusa, mapelnya di-share berapa kali seminggu Ustaz? Ya, dari hari Ahad sampai hari Kamis. Ya, sehari itu 2 mata pelajaran. Ya tergantung sih, kalau firqah 1 ana firqah 4 itu sehari sekali cuma. Maksudnya eh, apa namanya? Sehari itu 1 mata pelajaran. Kalau firqah 1 nanti sehari 2 mata pelajaran. Nanti kartunya kita cetak sendiri atau dikirim jadi dari BEM. Nanti semuanya kalau kayak kartu cetak dan lain itu semuanya dari BEM. Coba admin tunjukin yang cetaknya, ada nggak? Mapelnya di-share berapa kali ya, Ustaz, kalau PDF-nya di-print sendiri boleh ya Ustaz, insyaallah. Nanti kita juga ada, kalau teman-teman mau lebih murah, nanti kita juga ada apa namanya, cetak dalam partai besar sih, lebih murah. Yang biasanya cuma berapa, nanti kalau cetak lebih banyak itu lebih murah insyaallah. Ada nanti kita kan ini bukan hanya firqah ula, firqah 2, firqah 3 juga ada nanti insyaallah. Ya, firqah 4 juga kalau mau cetak juga kita ini dibarengin. Karena biasanya kita sama teman-teman kayak gitu, apa kongsian dulu bahasanya. Siapa yang mau cetak nih? Berapa orang yang mau cetak? Nah, kayak gitu kan. Nanti kita cetakin, cari yang paling murah gitu kan. Nanti dicetak dalam jumlah besar, nanti kita kirim ke alamat masing-masing. Kayak gitu biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya. Ustaz, kira-kira ada info yang jual kitab nah itu biasanya ada sih mahasiswa. Ada biasanya. Nanti tak cariin ya kalau ada ya. Biasanya ada. Apa syarat kelulusannya Ustaz? Enggak ada sih. Syarat kelulusannya itu adalah ini antum ya, keberuntungannya. Ya, semoga antum lulus semua insyaallah, banyak-banyak doa. Iya, harus pakai nama asli ya. Karena itu akan dipakai di ijazah antum. Kalau antum pakai nama orang, berarti ijazahnya punya orang. Apa itu yang ditanya belum dijawab? Apa itu pertanyaannya? Kalau diisi madrasah aliyah benar nggak Ustaz? Boleh nggak apa-apa. Kemarin di grup Ana lihat ada alma maternya dipesan atau bagaimana ya Ustaz? Ya, alma maternya kita ini janjian sama mahasiswa lain, firqah 1, firqah 2, firqah 3 dan firqah 4. Ya, jadi ada alma maternya. Jadi biar mereka, saya nih, Ana ada alma mater kayak gitu kan. Di sini aja Ana bawa ini nih, Ana bawa merchandise umroh Ana pakai Sofa Indonesia. Ya, jadi merchandise umrohan aja pakai, karena kita juga ada program umroh backpacker untuk mahasiswa ya. Jadi mahasiswa di sini insyaallah. Di antara ini ada dari Yaman juga mahasiswa KUSA, ada dari Sudan. Ustaz. Mahasiswa KUSA ya. Antum firqah berapa? Antum firqah berapa? Firqah 3. Ini ada dari Sudan. Antum firqah berapa? Firqah 2 dari Yaman. Jadi kita kumpul di sini. Ya, ini ada dari Yaman firqah 2, dia udah. Ini dari Sudan firqah 3. Ana dari Indonesia firqah 4. Jadi kita kumpul di sini ya, saling berbagi informasi lah. Dan juga Ana lagi umroh backpacker di sini. Jadi kita kumpul gitu kan, sama-sama mahasiswa gitu. Dan juga nanti yang akan ikut Anda nih firqah 1 juga ada insyaallah. Ini ada yang Idat Lugo ya. Mantan Idat Lugo. Ya, Idat Lugawi juga ikut juga umroh backpacker kita sama kita. Insyaallah ya. Syukran. Ya, untuk durasi video pembelajaran start berapa menit biasanya? 1 jam ya, 30 sampai 1 jam. Ya. Semua yang daftar di kelas pasti keterima kan Ustaz? Insyaallah ya, karena tidak bisa menjanjikan tapi banyak-banyak berdoa. Intinya sampai antum dapat NIM itu udah alhamdulillah. Untuk biaya berapa Ustaz? Enggak ada biaya insyaallah untuk ini. Ya, kita ada program pengindukan ijazah itu pakai biaya dan itu tidak wajib. Ya, bagi yang antum butuh ijazah Indonesia aja.
Adapun mau cukup dengan ijazah Mesirnya cukup insyaallah. Dan LC-nya boleh kok ditaruh di belakang nama. Itu mahasiswa yang sudah lulus, dia sebagai pembimbing umroh udah ditaruh namanya di belakang, Ridwan Riswanto. Ustaz Ridwan mungkin antum kenal, dari Jawa Tengah kalau nggak salah. Ya, beliau udah pakai BA di belakang namanya ya. Beliau lulusan Malik ya, Fakultas Dakwah 2 tahun. Ya jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi secara administrasi enggak ya. Tapi untuk keperluan dakwah, keperluan mengajar, misal di masjid-masjid kayak gitu kan, antum boleh cantumkan LC atau BA kalau antum lulus ya. Harga berapa Ustaz alma maternya? Ana nggak tahu, nanti tanya admin. Yang program umroh itu khusus ikhwan Ustaz, ada akhwatnya juga. Ini ada Firqa 2 ya sekarang akhwatnya. Ya sama bapaknya tapi dia. Dia itu. Istri antum Firqa berapa? Ikut Idat atau Kusah? Istri antum? Nggak ikut ya? Nah ini mahasiswa Idat kita ajak istrinya kayak gitu kan. Ada akhwatnya juga. Ana nggak tahu kalau maksimalnya. Itu semuanya keputusan dari pihak idarah ya. Ana hanya menyampaikan informasinya saja. Adapun keputusan diterima atau tidak diterima, wallahu a'lam. Yang di kolom tanya jawab, oh iya, itu nanti insya Allah Ana mulai jawabin malam ini. Admin ingetin ya untuk dijawabin yang pertanyaan banyak itu udah 47 pertanyaan itu. Atau Ana jawabin ya malam ini ya. Nah, itu harus dijawabin itu. Afwan Ustaz, jika kita statusnya sebagai mahasiswa di kampus lain juga apakah bisa sih tetap mengikuti pembelajaran? Bisa insya Allah ya. Ujiannya fleksibel enggak? Ujiannya, belajarnya fleksibel. Ya, ujiannya itu ada waktunya dan ada remedialnya. Apakah nanti ada skripsi? Kalau ini enggak ada. Kalau Malik nanti ada makalah. Sistem pembelajaran Kusa dan Malik sama beda. Ya, kalau Kusa hanya rekaman, kalau Malik live. Nah, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita akan sedikit menyinggung tentang si Malik, yaitu Fakultas Dakwah Ma'had Al-Alami lil A'immati wal Khutaba. Bismillah Ustaz Afwan, Ana mau tanya, Ana itu tipe yang kalau belajar harus dengan Zoom atau yang semacamnya karena bisa interaksi dengan dosen. Kalau di Kusab ini belajar dari rekaman Telegram, apakah ada solusi? Oh iya, ya jadi di Kusa ini selama 1 bulan itu via rekaman. Nah, setiap sebulan sekali itu ada pertemuan sama dosen. Dan setiap malam kalau itu kita ada namanya belajar bareng. Jadi teman-teman gak usah takut. Jadi kita BEM itu mengadakan fasilitas Firqa 1, Firqa 2, dan Firqa 3, dan Firqa 4 itu ada live belajar bersama namanya. Jadi nanti kita seluruh mahasiswa Firqa 1 itu belajar kayak gitu. Itu live setiap malam sesuai dengan harinya. Jadi kita juga memfasilitasi teman-teman untuk bisa ikut belajar bareng kayak gitu via Zoom live setiap malam. Jadi teman-teman kalau mau belajar ikut ya silakan. Atau kalau mau mencukupkan dengan rekaman juga silakan. Insya Allah semua fasilitas yang kita adakan bermanfaat untuk mahasiswa ya. Karena itu kita kembalikan lagi manfaatnya. Karena kita ada program namanya Promat. Ya, Promat itu program mahasiswa aktif dan produktif. Jadi ada bagi yang mau ikut, kita ada uang kas 10.000 per bulan. Nah, di antaranya kita pakai untuk mengundang syekh nanti di bulan Dzulqa'dah, dan juga pembelajaran setiap malam, beli Zoom dan lain-lainnya ya, dan lain-lain. Itu banyak sekali manfaat untuk mahasiswa lagi. Dan juga pembuatan KTM gratis kayak gitu kan, pembuatan SK gratis dan lain-lainnya. Jadi di BEM ini sangat aktif sekali mengikuti kegiatan-kegiatan ini, terutama bimbingan seperti ini kita selalu aktif seperti itu. Beda Kusa dan Malik ya intinya Kusa itu fakultas syariah, Malik fakultas dakwah, itu aja sih beda fakultas. Ya. Dari Ahad sampai Kamis ya. Kalau di Kusa pembelajaran berapa kali sepekan dari Ahad sampai Kamis. Kalau di Kusa nggak ada skripsi. Untuk Kusa berapa minimal hafalan Al-Quran dan Malik berapa Ustaz? Kalau Kusa nggak ada minimal. Kalau Malik itu minimal 3 juz. KTM-nya dikirim jadi atau kita cetak sendiri. Kalau mau dikirim jadi bisa. Kalau mau cetak sendiri juga itu nggak bisa kayak kalau cetak sendiri. Sulit ya. Kalau mau ini ada PDF-nya. Kalau mau cetak sendiri silakan, tapi ada PDF-nya. Ya, kalau mau cetakin kita juga mencetakin insya Allah. Kita cetakin. Ya, kita sambung ya ke Maliknya. Admin coba dong dibuka Maliknya. Info seputar Maliknya. Ma'had Al-Alami lil A'immati wal Khutaba, nanti anak ketik. Coba admin ditakrif Al-Malik.
Sudah? Mana Diana belum berubah, admin? Masih KTM di toko. Afwan Ustaz, apakah ada kantor pusat di Indonesia? Ada di Palembang ya, sementara masih di Palembang. Jadi semua pengelolaan data dan lainnya masih di Palembang. Ya, ahlan ini untuk warga-warga Palembang nih. Bisa insya Allah selama dia pakai bisa bahasa Arab. Saran Ana bagi teman-teman, Ana benar-benar menyarankan ya, karena banyak sekali yang gugur. Akhirnya Ustadz, Ana mau daftar idat dulu, karena bahasa Arab Ana kurang. Ya, saran Ana bagi teman-teman yang bahasa Arabnya masih kurang atau baru lulus SMK dan lain-lain, ya saran Ana dari dasar sih. Idat itu setara diploma 1. Jadi belajar 1 tahun gitu. Kemudian tamhidi gitu kan, setara diploma juga. Nah, nanti pelan-pelan karena di sini kita antum tuh sudah sangat tepat ya memilih program pendidikan karena di sini sampai S3 insya Allah ya, karena di sini sampai S3 insya Allah. Jadi buat teman-teman yang baru lulus dan lain-lain ya saran Anda pelan-pelan aja dari idat gitu kan, kemudian naik ke tamhidi, kemudian nanti S1, kemudian S2 dan S3 karena di sini insya Allah lengkap ya materinya, apa namanya, jenjang pendidikannya. Jadi antum mau apa namanya melaksanakan atau fokus pendidikan di sini juga cukup insya Allah sampai S3. Ya selama antum serius belajar insya Allah bermanfaat untuk antum gitu. Karena Anda merasakan sendiri dan luar biasa ya materi-materi yang ada di sini. Insya Allah nggak apa-apa, lulus insya Allah, lulus. Udah admin, Diana masih di toko nih. Sudah, kalau nggak bisa di-share nggak apa-apa, insya Allah Ana bahas secara singkat aja. Nah intinya dari Malik itu adalah kepanjangannya adalah Ma'had Al-Alami lil A'immati wal Khutaba, yang itu dikhususkan untuk para pendakwa dan imam-imam dan para pengkhutbah di masjid-masjid. Nah mereka disediakan fasilitas pembelajaran fakultas dakwah selama 2 tahun. Jadi buat teman-teman yang mau ambil fakultas S1 selama 2 tahun, ya selama 6 semester. Jadi 2 tahun 6 semester. Jadi triwulan. Nah itu bisa ikut di fakultas dakwah. Itu sekarang belum buka pendaftarannya. Biasanya pertengahan Ramadan, ya 15 Ramadan ke atas. Itu biasanya baru buka pendaftaran. Jadi buat teman-teman siap-siap aja. Nah bagi teman-teman yang mau mendaftar, itu nanti segera akan ada namanya pengisian tasjil. Ya itu tasjilnya antum bisa isi. Kemudian nanti di awal Syawal itu nanti ada tes hafalan Quran. Ya, awal Syawal atau akhir Syawal nanti itu ada tes hafalan Quran 3 juz 28, juz 29 dan juz 30. Jadi teman-teman yang belum hafal saran ana dihafalin karena itu menentukan antum bakal lulus di fakultas dakwah atau tidak. Jadi kalau antum lulus nanti antum akan dapat NIM. Kalau nggak lulus nanti antum bisa daftar di tahun yang selanjutnya. Jadi untuk fakultas dakwah ini ada tes hafalan. Nah, untuk metode tes hafalannya gimana? Nanti itu via Google Form. Google Form itu sebanyak 50 soal. Terus itu seputar hafalan ya, juz 28, 29 sampai 30 itu 50 soal dalam waktu 1 jam. Jadi buat teman-teman yang mau daftar disiapin lah. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak-banyak murojaah dari qad sami Allah sampai qul a'udzu birabbin nas. Nah, untuk nilai apa namanya kisi-kisinya sambung ayat gitu kan, terjemahan surat gitu atau apa namanya sambung ayat, makna ayat seperti itu, tafsirnya, kemudian menentukan ini surat apa, ayat surat apa, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi di fakultas ini dia dakwah ini dia belajarnya selama 2 tahun 6 semester. Jadi setiap tahunnya itu triwulan. Jadi setiap tahun itu ada 3 semester. Kalau biasa Indonesianya triwulan. 3 bulan 1 semester, 3 bulannya semester 2, 2 bulannya semester 3. Jadi sekitar kurang lebih 8 bulan selesai apa 4 bulan 4 bulan 3 bulan. 4 bulan 4 bulan 3 bulan. 3 bulan pembelajaran, 1 bulannya ujian. 3 bulan pembelajaran, 1 bulan ujian, 2 bulan pembelajaran, 1 bulan ujian. Seperti itu. Ya kalau di Malik itu.
Itu nanti firqa 1. Firqa 2-nya seperti itu juga. Jadi intinya selama 2 tahun 6 semester. Nah, setiap selesai semester itu ada ujiannya. Jadi teman-teman boleh pilih ininya secara singkat. Nah, adapun gelarnya dia akan dapat BA atau Baccalaureus fi Da'wati wal Irsyad. Baccalaureus fi Da'wati wal Irsyad. Ya. Dan ini sudah yang ada lulus, ya admin bisa tunjukin nggak ijazahnya sama hadiahnya yang kita kirim kemarin bagi mahasiswa yang sudah lulus. Coba admin ditunjukin dong. Ana mendaftar 2 program, Ana daftar yang KUSA dan juga daftar Malik. Tapi di Malik Ana nggak lulus, bukan nggak lulus sih, belum lulus. Ya, karena belum lulus. Karena sulit ya. Live setiap malam, ya apalagi banyak kesibukan gitu kan. Jadi di Malik itu Ana luar biasa kewalahan. Di qadarullah belum lulus ya, harusnya udah lulus tapi qadarullah belum lulus. Jadi bagi teman-teman ya kalian mampu ya silakan mau daftar Malik gitu kan. Kalau nggak mampu ya ambil yang mana ringan buat antum. Jangan membebankan diri. Jangan sampai antum punya prinsip semua yang buka pendaftaran saya daftar. Tapi tidak memperhitungkan apa namanya tidak komitmen, tidak istiqomah dan tidak bisa memperhitungkan kemampuan masing-masing. Itu sangat disayangkan. Nah, ini contohnya ya. Kalau yang ininya mana admin? Ini hadiah sama ininya ya, syahadanya. Coba syahadah yang jelas kelihatannya mana? Ini hadiah yang kita kirim sebanyak 8 orang dari 300-an, yang lulus cuma 8 dari Indonesia. Ya, luar biasa ya. Yang lulus cuma 8 dari Indonesia. Ya, secara singkatnya itu untuk Malik karena ini nggak bisa di-share ya, untuk ininya. Nanti insya Allah untuk Malik nanti akan ada bimbingan lagi secara khusus bagi teman-teman yang sudah daftar di Malik. Ya, insya Allah ya. Ya, langsung tanya jawab aja seputar Malik. Tafadhol bagi teman-teman yang mau nih. Apa Ustaz, jika nanti ada berkabar saya, Masya Allah, Malik apa bisa diikuti oleh akhwat? Nah, ada akhwatnya. Ada ikhwan dan ada akhwatnya. Tafadhol. Boleh Ustaz share info mengenai program S2 dan S3 yang akan diwujudkan nanti oleh Jamiah Safan? Insyaallah ikutin saja. Coba dong minta Telegram BEM itu biar teman-teman bisa dapat informasi. Ya, nanti di-share ya Telegram BEM biar teman-teman tidak ketinggalan info tentang S2 dan S3-nya. Untuk gelar akademik KUSA sama Malik apakah sama Ustaz? Beda. Kalau KUSA LC, kalau Malik BA. Dan itu semuanya belum diakui ya. Makanya kita ada namanya program pengindukan ijazah. Program pengindukan ijazah ini yaitu untuk bisa melegalkan atau bisa mengkonvert nilainya menjadi SPD dan SH di Indonesia. Jadi kita ada program double degree namanya, program 2 ijazah. LC SPD atau SH, kemudian BA SPD kayak gitu. Jadi untuk kebutuhan administrasi juga ada solusinya ya. Apa target hafalan per semester untuk Ustaz dan Malik Ustaz? Enggak ada target hafalan. Akun yang dipakai daftar seperti apa enggak masalah. Itu apa? Nama. Harus pakai nama dong, bukan pakai ini nama asli. Itu apa? Sandi apa apanya? Enggak tahu itu. Persyaratan untuk masuk Malik selain hafalan apa aja? Hafalan aja. Ya kalau lulus hafalan insyaallah diterima. Ustaz, kira-kira Malik pembelajarannya tentang apa aja dan apakah ada nanti rekaman ulang pembelajaran? Iya, dia live setiap malam sesuai jadwal dan ada rekamannya. Tapi rekamannya itu biasanya dikirim 1 minggu atau 2 minggu sebelum ujian. Jadi memang ditekankan sekali untuk ikut live. Ya rekamannya itu biasanya 1 minggu atau 2 minggu sebelum ujian baru di-share semua. Ya, adapun materinya ya ada akidah, ada fikih, ada mustalah hadis, ada nahwu, ya ada ada Quran. Yang intinya dia materi dakwah dan Quran yang paling banyak. Ya ada surat Al-Baqarah, ada juz amma kayak gitu kan. Ada tafsirnya. Kemudian ada nusus, ya, wal adab, ada sirah dan lain-lainnya. Jadi banyak sih ya. Tapi dia intinya lebih ke jurusan dakwah. Jadi banyak pada ilmu-ilmu dakwah ya. Ya, ilmu akidah, dakwah dan Al-Qur'an. Tapi kalau pakai gelar di belakang nama kita bisa konsult. Iya, Ana sudah jawab tadi bisa. Pakai aja BA kayak gitu. Muhammad Akhimulisin LC sama LPA. Tapi kalau ditanya ini lulusan mana? Lulusan Jamiah Sofa. Oh, enggak diakui ya, enggak diakui. Kayak gitu aja. Enggak masalah insyaallah.
Oh, Ustaz, program pengindukan kusa kalau ada yang berminat untuk pengurusannya apa saat semester akhir pas mau lulus? Pengurusannya itu bisa dari sekarang dibarengin. Jadi lulus kusa, lulus pengindukan seperti itu ya. Adapun kalau mau di akhir juga nggak masalah, tapi ahsannya dibarengin seperti itu. Apakah ada kirim berkas untuk masuk Malik? Nggak ada insya Allah. Tapi nanti akan ada kita bantu untuk nanti untuk pengiriman berkas dan lain-lain dulu itu fasilitas dari BEM ya untuk memudahkan teman-teman semua. Ustaz maaf mata pelajaran Kusta sama Malik apa sama? Barusan Ano jawab ya beda. Ya tadi Ana bahas Malik itu Kusta itu apa aja, Malik juga apa aja. Itu beda intinya. Andai kata sudah lulus di Kusta, daftar ke Malik boleh. Iya, Ana daftar 2, boleh. Ustadz, kalau dilihat dari pembelajaran Malik tadi hampir sama dengan Kusa, apakah materinya sama? Beda, beda, beda. Ya, beda ya. Kalau dibarengi Kusa dan Sui berarti wisudanya 2 kali. Wisudanya ya 2 kali. Ya, wisudanya 2 kali. Ahlan. Yang mau wisudanya 2 kali ahlan. Ya, ini ya contohnya. Nih syahadanya. Darajul Bakalurius fid da'wati wal irsyad. Ini punya siapa nih? Ikhwan. Ada Ikhwan akhwatnya Anam satu yang lulus. Iya, ada akhwatnya juga yang sudah lulus ya. Ada ikhwan dan ada akhwat. Yang akhwatnya 2 yang lulus Indonesia. Siapa namanya? Aisyah kalau nggak salah. Aisyah sama Ustazah lupa Asma. namanya siapa. Ustazah Asma. Ustazah Asma ya. Ya, mereka yang lulus dari Indonesia ya, orang 2. Kalau nama Ana nggak ada, nggak usah dicari. Ana masih fokus remedial ya. Ana masih fokus remedial. Ya, ada lagi. Di sini udah jam 6 sore. Bentar lagi kita berbuka puasa di sini. Ana masih di Mekah. Bagi teman-teman, Ana tunggu kedatangan antum backpacker sama kita nih. Ini dari Yaman, dari Sudan. Nanti insya Allah tanggal 10 dari Mesir datang. Ya, mahasiswa dari Mesir juga datang insya Allah. Kita kumpul di sini. Kita kumpul, ngobrol, ya intinya ya saling inilah berbagi informasi. Di sini juga, Ana juga asrama Ana di depan Ma'at Haram. Jadi buat teman-teman mau kuliah di Arab Saudi S1 ya di Ma'at Haram nanti kita bisa bantu insya Allah. Ya, di kuliah di Yaman ini juga bisa nih. Antum bisa ngurus kan? Kalau mau ada yang kuliah di Yaman, bisa urus. Aman ya. Nah, ini kalau antum mau kuliah di Yaman nanti ya bisa nih. Antum bisa bantuin ke Sudan? Bisa, bener. Wah, anak baru tahu nih. Ada link ya. Wah, bagi teman-teman mau kuliah di Yaman, ya, Sudan, ya, di Mesir ini orang Mesirnya sulit ya. Karena di Mesir itu memang jumut kali birokrasinya. Ini yang paling susah nih, birokrasi di Mesir itu paling susah loh untuk kuliah. Ju Padahal negaranya nggak maju-maju kan, tapi birokrasinya paling jumut, paling susah di ini. Ya, jadi insya Allah kita berbagi informasi. Jadi teman-teman yang mau keluar negeri, mau belajar, nggak usah takut ya. Ana sengaja buat komunitas secara besar nih, buat untuk memudahkan mau kuliah di Saudi bisa, mau kuliah di Yaman bisa, mau di Sudan bisa. Di Turki juga bisa. Ana nanti insya Allah ke Turki untuk buka KKN di sana untuk mahasiswa SUI. Insya Allah nanti kalau Ana udah ke sana, udah tahu ininya, medannya, nanti insya Allah Ana akan infokan apakah bisa Ana masukkan juga ke Turki dan lain-lainnya. Tapi Ana lagi progres buka KKN sih nanti jadi mahasiswa Kusa dan Malik yang ikut pengindukan nanti Ana kirim ke salah satunya ke Turki, Ana kirim juga ke pelosok-pelosok ya, ke pedalaman ya. PPL ya. Ke pelosok-pelosok itu cita-cita Ana ya. Jadi biar bisa bermanfaat ya untuk ini. Ya. Mana nih ada pertanyaan lagi? Iya. Ustaz, mata pelajaran sama udah. Kalau dibarengi ikut saya sudah Ustaz kan tadi bilang lulus Malik apa-apa yang berat di Malik. Ya pembelajarannya berat. Ya, dan ujiannya juga berat sekali. Nilai terendah kelulusan kira-kira berapa Ustaz? Kalau KUSA itu 50% ke bawah, kalau Malik itu 60% ke bawah. Untuk KKN di SUI bagaimana Ustaz? Ya, untuk KKN barusan anak ini ya. Anak insya Allah anak progres ini anak mau ngirim ke pedalaman, ke pondok-pondok di pedalaman sama juga di Turki. Tapi kalau yang sudah kerja itu nanti KKN-nya di tempat kerja masing-masing.
Tapi kalau mau pengen pengalaman, Ustaz, saya ini udah lama di Indonesia nggak keluar negeri nih, Ustaz. Saya pengen sekali nih untuk keluar negeri. Ada nggak program KKN keluar negeri? Ada, insya Allah. Atau saya mau belajar di pedalaman, Ustaz, mau ngebantu para pondok-pondok dan asatidzah di pedalaman, Ustaz, di pedalaman Sumatera, pedalaman Kalimantan, itu banyak sekali. Anak banyak sekali kan. Kayak di IKN itu udah ada pondok punya Ustadz kita juga. Anak bisa kirim antum ke IKN kayak gitu kan, bantu di Kalimantan kayak gitu. Ada juga di Riau, Anda bisa kirim antum ke Riau, nanti tinggal Anda adakan kerja sama. Afwan Ustadz, apakah adikku saya bisa terjamin lulus atau masih ada remedialnya? Iya, kalau antum belajar dan antum serius belajarnya, tidak pernah ketinggalan dan antum bisa ujian, alhamdulillah. Kalau antum ini ya ada remedial. Ya Japri aja ya, untuk nyaman Japri aja, nanti bisa Japri anak 083177828139. Boleh itu tariknya. Bisa. Antum mahasiswa IDAT kalau mau ke Yaman Anda bisa tarik ke Yaman. Syukran Ustaz, oke atas sharingnya. Jazakumullah selamat berpuasa. Ya, syukran. Untuk menghidupkan bagaimana Ustaz, berarti pembelajarannya ikut software. Iya, convert nilai ya. Jadi pembelajarannya Kusa atau Malik, tapi nanti dapat ijazah Indonesia. Sistemnya convert nilai, bahasa mudanya gitu. Link grup Kusa yang Indonesia, insya Allah dikirim nanti. Bisa japri ke Ana, ya via WA tadi. Nanti Ana akan share. Ya Allah ta'ala alam. Ini orang Indonesia, mahasiswa Yaman, mahasiswa Sudan. Antum Sudan di mana, Sat? Iya, sama kampus antum. Jamatul Islamiyah. Jabroh. Di Sudan itu ada berapa kampus? Ada 4 kampus ya. Antum di Jabrohnya. Nah. Kalau antum di Yaman di mana, Sat? Jamiatul Ulum ya. Sama markis apa antum? Darul Hadis ya. Iya, dia mahasiswa S1 di Jamiatul Ulum sama antum dari markis dulu ya. Dari markas dulu baru ke Jamiatul Ulum. Nah, kayak gitu. Kalau bisa kuliah doang juga bisa. Langsung ke Jamiatul Ulum ya. Iya, gampang lah itu. Diurus anak, kita ada programnya SUI. Ya, nanti untuk penyerahan ijazahnya diurus kampus atau mandiri. Kita ada dari BEM ada pengurusannya insya Allah. Ustadz di sebelah Ustadz tadi ya di kuliah ke Yaman di Jamiah apa? Jamiatul Ulum barusan. Di Kusa ada skripsi nggak ada. Cara penghidupannya bagaimana Ustadz? Ikut pendaftarannya. Pendaftarannya udah buka. Ya, Afwan Ustadz Malik dengan Ma'had Muas bentrok nggak bentrok. Ya, ana rasa cukup ya sampai di sini. Ini juga mau mau buka di sini. Tinggal 30 menit lagi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat antum. Semangat kuliahnya. Ya, ana bisa share banyak informasi kepada antum semua. Kalau mau ini silakan save nomor ana WA. Ya, jangan lupa ketinggalan dan Ana sering sekali share informasi-informasi penting seputar kuliah, seputar umroh backpacker, seputar pembelajaran dan lain-lain, ya pendidikan dan lain-lain. Ya semoga dengan berbagai informasi itu bisa membuka ya jalan antum, relasi antum dan lain-lainnya sehingga antum bisa lebih berkembang, bisa lebih kita bisa berkembang bareng-bareng kayak gitu kan, lebih mensupport bareng-bareng dan juga bisa lebih memiliki mimpi yang lebih besar lagi ya untuk dakwah di Indonesia nantinya. Ya, syukran lakum wa jazakumullahu khairan wa naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.